Halo semuanya, hari ini kita bakal ngoprek bareng bikin sesuatu. Kita bakal bikin jam beker sendiri pakai otak ESP32. Tapi bagian paling serunya adalah kita nggak bakal pakai tombol up atau down yang bikin nggak seru ya untuk ngeset jamnya. Kita bakal pakai sebuah potentiometer. Jadi ngeset alarmnya tuh kayak muter frekuensi radio gitu. Yuk kita langsung masuk saja ke codingnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian wiring atau colok mencolok kabel. Tenang aja, kelihatannya doang ruwet, aslinya ini simple banget. Komponen utama kita ada ESP32, layar LCD I2C biar gampang baca angkanya, modul RTC biar jamnya nggak ngaco kalau listrik lagi mati, buzzer buat suara alarm, beberapa tombol, dan yang terakhir potentiometer. Pertama, LCD kita, karena dia pakai I2C, kita cuma butuh colok SDA dan juga SCL nya. Colok SDA ke pin 21 dari ESP32. Sini saya pakai kabel jumper male to female. Jadi SDA yang kuning ke pin 21. Dan SCL ke pin 22. Dan sambungkan pin 3 volt dan juga GND dari ESP32 ke rel plus minus dari breadboard kalian. Seperti itu. Lalu sambungkan GND ke rel negatif dari breadboard dan VCC ke pin dari ESP32, karena pin ini untuk 5 voltnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada RTC modul kita. Nah, karena model RTC yang ini tidak memakai I2C, jadi dia memakainya si CLK, DAT, dan juga RST. Bisa langsung disambungkan ke jumper wire female to female. Colok pin CLK ke GPIO 18 dari ESP. Lalu DAT ke 19 dan RST ke pin 5. Seperti itu. Jangan lupa menggunakan kabel jumper male to female. Tancapkan GND ke bagian rel negatif dan VCC ke bagian rel positif.
Udah untuk RCT-nya. Selanjutnya potentiometer. Nah, untuk potentiometer ini kalian wajib menggunakan 3 volt. Jangan sampai ditancapkan ke 5 volt ya, kalau enggak nanti langsung rusak. Nah, kaki kiri dari potentiometer, kaki tengahnya kalian sambungkan ke pin GPIO. Untuk kaki yang paling kiri dari sini sambungkan ke rel negatif, dan yang paling kanan ke positif. Dan yang pin tengah ke pin 34 dari ESP. Pin 34. Seperti itu. Lalu tersisa untuk buttonnya ya, sama buzzer. Untuk button, salah satu kakinya terserah yang mana, kalian sambungkan ke rel negatif, dan kaki satunya di sini saya menggunakan 2 tombol ya. Yang satu sambungkan ke GPIO 14, yang satu ke 12. Terserah mau yang mana atau penempatannya gimana. Yang biru saya taruh di 12, dan yang satunya 14. Seperti ini. Lalu yang terakhir buzzer. Untuk yang ini saya menggunakan active buzzer ya. Jadi yang bentuknya kayak gini bawahnya. Oke. Yang positif kalian sambungkan ke pin 4 dari ESP. Jadi yang sebelah sana, di sini ada gambarnya ya, plus. Lalu yang seberangnya kalian sambungkan ke rel negatif. Jadi pin 4. Dan sudah semua. Oke, untuk wiringnya gitu doang ya. Jadi simple. Banyak kabelnya juga. Dan akan kita lanjutkan ke bagian kuring. Oke guys, sekarang buka Arduino IDE kalian. Kita bakalan ngoding alat ini bareng-bareng dari nol. Tenang, logikanya simple dong kak. Sebelumnya kalian install dulu library untuk RTC dan juga liquid crystal jika belum.
install yang RTC by Makuna dan juga Liquid Crystal yang dari Arduino Adafruit. Sudah, kalian masukkan seperti ini. Jadi masukkan 3 wire RTC DS1302, wire Liquid Crystal I2C, dan juga preference. Ini untuk preference, ini buat nyimpen data jam alarm kita ke memori ESP32, biar kalau nanti mati lampu dia tetap nyimpen data terakhirnya, alarmnya jam berapa gitu. Lalu kita set pin outnya dengan 3 wire, taruhkan my wire 19, pin 18, dan juga pin 5. Ini untuk DAT, CLK, dan juga RST. Masukkan RTC DS1302 3 wire RTC my wire seperti berikut. Lalu kita inisialisasikan liquid LCD kita dan juga preference ini ya, library-nya. Lalu kita buat beberapa variabel. Oke, di sini kita udah set untuk variabel pin pot untuk potentiometer, button set, button OK, dan juga buzzer. Lalu untuk variabel globalnya oke, di sini ada alarm jam dan juga alarm menit untuk nanti bunyinya di jam berapa dan menit ke berapa. Lalu ada mode 0 itu untuk normal, 1 untuk set jam, dan 2 untuk set menit. Oke, kita langsung pindah ke void setup. Oke, masuk ke void setup. Di sini kita bangunin ya LCD sama RCT-nya biar on. Terus kita panggil RTC begin.
di sini buat ngecek jika alarm jam berapa yang kemarin misalnya sudah kita set. Jadi pas alat baru nyala dia langsung load memori terakhir, dimana sini kita set defaultnya ke 7 untuk jamnya dan 0 untuk menitannya gitu. Terus langsung saja ke void loop. Nah, masuk ke loop ya, kita ambil untuk nilai path dan waktu sekarang kita ambil dan kita cek jika button yang digunakan untuk set kita ditekan atau tidak. Jika ya, maka kita mode plus atau tambahkan value dari mode sekarang, misalnya 1 jadi 2, dan kita cek jika mode itu lebih besar dari 2 atau tidak. Jika ya, maka kita set mode-nya kembali ke 0. Lalu kita cek lagi, jika mode sudah diset ke 0, maka kita simpan data untuk alarm jam dan alarm menit yang telah kita set tadi. Oke. Oke, selanjutnya kita buat sebuah if check jika button OK kita dipencet atau tidak. Jika iya, maka kita cek lagi jika sedang bunyi sekarang atau tidak. Jika bunyi, maka kita set ke false, lalu kita buat pin buzzernya ke low. Jika tidak bunyi sekarang, maka kita set alarm aktif ke sebaliknya. Jadi jika aktif, jika iya maka menjadi tidak, jika tidak maka menjadi iya. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke logika tampilan dan juga potentiometer.
Oke, kita cek. Setelah ini menjadi jika mode itu sama dengan 1, maka kita mapkan dari portnya, kita suruh ESP32 untuk mengecek kalau mentok kiri dari potensiometernya maka nilainya 0, jadiin jam 00. Kalau diputar ke kanan yang mentoknya harusnya nilainya 4095, kita jadiin jadi jam 23 maksimalnya. Jadi simpel gitu doang. Lakukan yang sama ya buat menitnya, cuman diganti menjadi mentoknya 59. Jadi isinya bisa langsung di copy aja, masukkan ke else if. Jika mode sama dengan 2, ini untuk set menitnya, di paste, ganti ke 59, lalu set menit alarm, lalu di sini kita tambahkan ya untuk LCD print alarm jam. Lalu baru yang bawah kita ganti. Oke, untuk mode 2-nya gini aja ya, cuman diganti dikit. Lalu yang terakhir else untuk mode normal ya. Else jika mode sama dengan 0, maka kita tampilkan saja waktu sekarang dan cek alarmnya. Oke, untuk tampilkan waktunya kita bikin di bawah ya, void tampilkan waktu sekarang. Atau tampilkan waktu aja ya, ini juga tampilkan waktu. Kita RTC daytime,
Oke, untuk yang file tampilan waktu gini aja. Jadi kita tampilkan untuk jam saat ini dan menit dan detiknya. Sudah kita ambil di sini hour, minute, and second ya. Lalu di bawahnya kita print untuk alarm yang udah kita set. Oke. Kita buat satu void lagi bernama check alarm. Oke, dan untuk cek alarmnya gini doang sih. Kita cek jika alarm aktif dan detik hour atau jam saat ini itu sama dengan alarm jam, dan menitnya sama dengan alarm menit, dan secondnya kurang dari 2. Jika semua persyaratan ini terpenuhi, maka bunyi sekarang kita set ke true. Lalu kita cek di bawahnya, jika bunyi sekarang itu sama dengan true, ini sama saja sama dengan true, maka kita buat bunyi kayak pip 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 gitu. Jadi ini set high, delay 200, lalu kita putuskan lagi, lalu nyalakan lagi, seperti itu. Udah, untuk logikanya gitu doang. Buat kalian yang ketinggalan atau ada yang salah gitu, source code lengkapnya nanti aku taruh di link deskripsi ya. Cek aja dulu. Oke. Silahkan di verify dan di upload ke ESP32 kalian. Oke, moment of truth, waktunya pembuktian. Alatnya udah selesai dirakit dan udah dikasih power. Coba lihat layarnya. Di sini udah tampil ya untuk jam sekarang secara real time, jadi nambah terus ya sesuai jam saat ini di tempat saya. Terus di baris bawahnya ada status alarm. Di sini udah on, jika kalian mencet maka akan berubah off seperti itu. Sekarang kita coba set ya untuk alarmnya, pencet tombol satunya. Oke, sudah berhasil. Sekarang jam 13.05, coba kita set ke 13.07 gitu. Kita coba putar apakah bisa. Oke, dan seperti ini sudah bisa ya diputar smooth banget. Jadi sudah berhasil untuk potentiometernya. Kita set ke 13 dan (13.06)
atau 08. Sudah, pencet lagi dan otomatis kesat. Kita setkan 07. Jadi untuk gantinya nih gampang, enak dan gini 13.07. Kita tunggu apakah bunyi nanti. Pastikan on ya, ini bisa kalian ganti on off gitu. Oke, bentar lagi 56, 57, 58, 59 dan berhasil. Sudah nyala. Untuk mematikannya kalian pencet tombol OK ya. Dan sudah seperti itu. Tombol OK nya yang ini, saya salah pencet tadi. Jadi saat bunyi langsung pencet saja yang sini. Oke, jadi salah ya. Jadi pencet ini tadi langsung berubah menjadi 2 sama 7. Nah, seperti itu deh. Oke. Gimana untuk project kali ini, apakah pada berhasil membuatnya? Kita berhasil membuat sebuah jam beker dari komponen yang cenderung murah untuk receh. Jadi barang yang fungsional dan ada nilai seninya sedikit. Buat kalian yang mau upgrade, kalian bisa ganti buzzernya pakai modul MP3 yang sudah kita gunakan di project-project sebelumnya, biar alarmnya itu bisa muterin lagu favorit kalian, atau disambungin ke relay juga bisa, biar lampu kamar itu otomatis nyala kalau alarmnya bunyi. Nah, kalau kalian berhasil bikin alat ini, jangan lupa like, subscribe, dan drop ide kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di project selanjutnya. Saya Hidi, bye.